katanya kalau orang gigi berlubang tuh ada uletnya, itu benar apa enggak? Nah, ini kata orang ya. Ya. Sekarang kata dokter ya. Nah, kata gimana dong? Nggak Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Apa kabar, Mas Ulwe? Alhamdulillah. Luar sehat juga. biasa ini. Oke. Saya bersyukur bisa sampai di sini nih. Saya udah pakai icon Mantap. Rawa Gabus TV ini. Gimana sehat-sehat teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat itu modal utama untuk ibadah, modal utama untuk berkarya, modal utama untuk bersosialisasi. Iya, betul. Kalau nggak sehat susah kita. Nah, perihal kesehatan ini Iya, Dok, iya. targetnya Pak Dok kan Iya. ahli gigi nih Dok. Yang dimaksud penamaan sendiri itu sebenarnya ahli itu harus melalui jenjang pendidikan seharusnya, baru menjadi tenaga ahli gitu kan. Iya. Mereka menamakan ahli, mereka bukan ahli gigi, sebenarnya tukang gigi sebenarnya. Nah, kalau saya itu dokter gigi. Dokter itu adalah suatu profesi yang harus dilalui dengan pendidikan yang tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, khusus saya Iya. setelah jadi dokter gigi saya ambil sekolah lagi, spesialisasi lagi 4 tahun lagi menjadi dokter gigi spesialis ortodonti. Ciri-ciri gigi yang sehat itu seperti apa ya Dok ya? Ya, ciri gigi yang sehat itu gigi itu kan ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang terlihat itu namanya mahkota gigi. Yang kalau kita senyum tuh kelihatan gejejer tuh mahkotanya itu. Nah, di dalam mahkota gigi itu di bawahnya ada akarnya itu. Jadi kalau kita bagi dua secara besar, ada mahkota gigi, ada akar gigi. Kalau bahasa kedokterannya ada crown, ada root, ada akar ya, apek gitu ya. Nah, yang nampak itu bisa dilihat, dikatakan sehat kalau dia tidak ada kariesnya, tidak ada lubang giginya, ya kan? Kemudian tidak ada karang giginya juga di sana. Terus tidak patah. Nah, kayak gigi Mas Heri ini patah di depan tuh kurang sehat itu. Nanti kapan-kapan kita perbaiki ya Kang Heri ya. Siap. Nah, itu. Nah, kemudian yang tidak terlihatnya juga harus sehat. Iya. Jadi seperti gambarannya gini. Kalau kita ngebangun rumah, tapi Iya, di bawahnya tanahnya gembur, nggak padat, itu goyang rumah itu. Ambruk gitu. Iya. Jadi kadang-kadang Fondasinya juga harus iya, fondasi harus kuat. Iya. Fondasi itu apa? Itu tulang gigi, tulang rahang itu. Iya, tuang. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh mengertinya gigi itu ada di dalam gusi, bukan. Gigi itu adanya di tulang, Iya. kemudian baru diliputi gusi. Oh. Gusi itu hanya melapisi saja. Oh. Iya. Gusi itu hanya melapisi, melindungi tulang. Iya. Nah, tulang itu bisa rusak karena apa? Karena ada karang gigi yang bersama bakteri merusak tulang. Jadi si tulang itu gini gambarannya. Kalau gigi itu akarnya ketutup semua sama tulang, ini kokoh. Contoh misalnya kita kalau bikin bangunan, semakin dalam cakar ayam, Iya. semakin kuat, betul nggak? Semakin kuat. Semakin cetek semakin gampang goyang ya. Iya. Sama. Kalau akar juga kalau semakin rusak tulangnya, semakin lama semakin goyang. Makanya dia bilang, wah gigi saya copot sendiri. Iya. Nah, copot sendiri itu bukan sendiri tiba-tiba, dia perlahan sekali, kronis lama sekali, lama-lama rusak, lepas. Jadi kembali kepada pertanyaan, gigi sehat itu seperti apa? Gigi sehat itu ya mahkotanya harus sehat, pendukungnya juga harus sehat. Iya. Jadi tulangnya dan gusinya harus sehat. Ya, begitu kira-kira. Iya. Dan tidak terasa linu, tidak terasa sakit. buat ngunyah juga kuat gitu. Ya, salah satu fungsi utama gigi kan untuk mengunyah. Iya. Jadi kuat untuk menggigit apapun juga lah, kecuali besi lah, jangan lah ya. Kuda itu gigit besi ya. Iya. Nah, terus Dok kan Iya. di apa? Di gigi itu biasanya ada karang-karang gigi itu Dok. Ya, Nah, kita kan kalau Iya. makan kan biasanya yang lunak-lunak kok bisa ada karang gigi yang keras seperti itu ya Dok? ya. Kenapa disebut karang gigi? Ini memang seperti karang di laut. Jadi karang gigi itu adalah sisa makanan yang tidak terbersihkan, yang menaun, terkalsifikasi oleh kalsium yang ada di dalam ludah kita. Jadi di dalam ludah kita ada kandungan kalsium. Kalau tumpukan sisa makanan tidak terbersihkan, kemudian kalsium masuk di situ, terkalsifikasi, makanya kalau dalam bahasa kedokteran namanya kalkulus. Bukan kalkulus matematika ya, bukan. Jadi karang gigi itu adalah kalkulus di mana sisa makanan tidak terbersihkan, terkalsifikasi, mengeras gitu. Jadi karang gigi. Nah, karang gigi yang orang masyarakat pahami itu ada karang gigi yang kelihatan di atas gigi ya. Pada karang gigi yang paling itu tuh kalau yang di atas gigi itu hanya menimbulkan estetika yang kurang baik lah. Maksudnya kalau senyum kelihatan kuning ya gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi sebenarnya yang lebih berbahaya itu karang gigi itu yang masuk ke dalam gusi. Yang enggak
kelihatan. yang nggak kelihatan. Iya. Kalau bahasa kedokteran itu ada suprabody, infrabody. Jadi yang nampak itu suprabody, yang infrabody itu yang bahaya, Iya. menggerogoti tulang. Yang tadi saya Oh, katakan, iya. semakin banyak karang gigi, semakin habis tulang, semakin ini goyang-goyang copot giginya. Ya, Untuk menghilangkan itu caranya gimana? ya kalau karang gigi itu udah nggak bisa dibersihkan dengan sikat gigi lagi. Apalagi cuma ada iklannya dengan kumur-kumur seperti Iya. seperti Bilang. kapal laut, gitu ya. Iya, Apa iya. kerak-kerak. Karang gigi itu dibersihkannya dengan mekanis, dengan ada namanya scaler. Iya. Scaler alatnya, Iya. pekerjaan namanya scaling pekerjaannya. Jadi dibersihkan dengan getaran mikrovibrator gitu, dengan semprotan air supaya nggak panas, dibersihkan bagian luaran dan bagian dalamnya. Nah, karena ada beberapa gigi kita yang sulit dibersihkan, tanda kutip sikatnya agak sulit, bagian langit-langit atau di belakang, itu seringkali walaupun kita sudah rajin masih terbentuk karang gigi. Oleh karenanya ada anjuran datang ke dokter gigi 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Itu untuk mengetahui sedini mungkin karang gigi yang terbentuk, Iya. kemudian kita bersihkan. Iya. Nah, kalau karang gigi itu rajin dibersihkan sejak kita muda sampai kita usia tua, itu tidak ada istilah kakek sudah tua gigi tinggal 2, enggak. Oh, nggak ada ya. Kalau karang gigi itu selalu dibersihkan, kakek Iya. sudah tua giginya tetap Masih 32. banyak, dari tua. Tetap Iya. 32. 32. Iya, jadi gigi itu bukan masalah, ada masalah keturunan ada, Iya. tapi gigi itu lebih kepada masalah maintenance, Hmm, masalah perawatan. Iya, iya. Home care, perawatan di rumah, Iya. dan harus memeriksakan ke dokter gigi. Ini bukan promo harus ke dokter gigi, bukan Iya, ya. iya, Tapi memang demikian. iya, iya. Gigi itu secara anatomis itu ada yang namanya, kalau di permukaan atas ya coba dilihat, itu ada titik namanya pit, ada Iya. garis-garis namanya Oh, fissure. iya, iya. Nah, nggak rata, gigi itu nggak rata kan? Iya, Dia agak bergaris-garis itu, Iya. bergelombang-gelombang dan bergaris, ada titik-titiknya. iya, iya. Nah, titik-titik spit dan fissure itu memungkinkan sisa makanan nempel dan susah dibersihkan, ya gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi kemungkinan mulai terjadi lubang tuh di situ. Iya. Kalau misalkan penyebab sakit gigi itu kira-kira karena apa aja ya dok ya kalau Sakit, sakit iya. gigi Iya. itu? Ya, sakit gigi itu gini ya. Kalau pengertian sakit oleh masyarakat dan oleh dokter itu berbeda. Kalau masyarakat tuh bilang sakit tuh udah nyut, aduh nyutnya itu sakit tuh ya. Iya, iya. Tapi kalau dokter udah lubang tuh sakit, kata dokter, itu udah sakit Oh, namanya, iya, udah iya. terjadi kelainan gitu ya. Iya, iya. Nah, mungkin kita konotasikan sakit yang dimaksud tuh nyut-nyutan itu ya. Iya. Oke. Milo-milo gitu. Jadi gini, rasa sakit itu adalah akibat dari adanya penekanan saraf oleh tekanan intrapulpa namanya. Jadi di dalam gigi itu ada lubang. Iya, iya. Lubang itu isinya pembuluh darah, pembuluh saraf, pembuluh Iya. limfe. Nah, kalau terjadi infeksi di lubang gigi, baik itu bakteri maupun racunnya itu masuk ke dalam lubang tersebut, pulpa tersebut. Kemudian kalau terjadi bakteri masuk ke dalam saraf, itu saraf tuh memberikan reaksi terjadinya perubahan tekanan. Kalau tekanan normal itu 1 atm, 1 atmosfer. Lewat dari itu terjadi tekanan, jadi seperti saraf itu ditekan oleh tekanan intrapulpa tadi. Iya, iya. Jadi sakit sekali. Kenapa sakit gigi itu sakit sekali? Karena gigi itu kan padat. Iya, iya. Beda sama kalau bisul di tangan. Iya, iya. Kan ini elastis. Iya, Jadi ketika terjadi tekanan itu dia mengembang. iya, iya. Gigi bisa mengembang nggak? Enggak. Nggak bisa. Di dalam lubang gigi itu, di dalam pulpa itu ada tekanan. Tekanannya nggak bisa kemana-mana. Yang ditekan apa? Saraf. Jadi sakit banget. Gitu. Iya, iya. Jadi sakit gigi itu adalah sakit akibat adanya penekanan saraf di dalam gigi. Iya. Nah, gitu. Kalau penanganan awalnya itu apa perlu langsung ke dokter atau ada penanganan yang lain dok? Nah, ini kan kebiasaan masyarakat kita itu kan mengobati diri sendiri ya. Nah ya. Asal ini beli ke warung. Iya. Sebetulnya sakit gigi itu agak berbeda. Contoh gini ya, sakit gigi itu nggak sama dengan sakit kepala. Kalau sakit gigi itu sama kayak bocor, rumah kita bocor, genteng bocor nih, hujan dikasih ember di bawah. Iya. Tapi kalau hujan ember netes lagi kan? Iya, iya. Kalau itunya nggak ditutup. Iya, iya. Nah, sama sakit gigi, kalau lubang giginya nggak ditutup, sakitnya berulang-ulang. Jadi memang untuk pertama bolehlah minum obat pereda Iya, sakit misalnya. Iya, iya. Tapi juga sakit gigi juga karakteristiknya banyak. Iya. Ada sakit gigi asal linu-linu aja kena dingin misalnya gitu kan, Iya. kena manis, kena asam, itu sakit awal. Kemudian ada mulai nyut, nah itu sakit mulai menengah. Mulai siang malam sakit terus-menerus tidak berhenti, nah itu udah advance, sudah Iya, iya. sana lagi, atau sudah mulai bengkak. Nah itu kalau udah mulai bengkak berarti sarafnya udah mati, Iya. bakterinya udah infiltrasi masuk ke dalam, kemudian terjadi penanahan. Nah, kalau Iya, bengkak iya. itu
Kalau bengkak tuh udah pasti ada nanahnya, ada Iya, pusnya iya. di bawah akarnya gitu. Iya. Nah, kalau udah gitu makan kemana-mana sakitnya jadinya. Iya. Dan itu berbahaya kalau kemudian daya tahan tubuh kita jelek, bakteri yang di nanah itu bisa menyebar kemana-mana. Makanya kita sering dengar ada orang sakit jantung gara-gara gigi, ada orang sakit ginjal gara-gara gigi, lubang gitu ya. Iya. Nah, begitu. Jadi untuk tahap awal diobati ya silahkan, tapi next kalau menurut saya sih tetap harus ke Langsung ke dokter dokter gigi gitu ya, karena Iya, iya. harus paripurna gitu, penyebabnya harus dicari gitu, bukan cuman simptomatisnya, bukan cuman Iya. gejala sakitnya itu yang kita obati. Gosok gigi misalkan sehari 3 kali atau 4 kali itu efektif nggak dok? Iya, sikat gigi itu nggak harus 3 kali 4 kali, cukup 2 kali ya sikat gigi itu. Berarti Yang- kalau sering-sering itu nggak bagus juga dok? Kalau sering-sering nggak bagus, karena apa? Apalagi tekniknya salah, caranya salah. Biasanya orang usia di atas 35 tahun ke atas itu seringkali gusinya naik ke atas atau giginya tuh seperti digergaji gitu. berkurang kayak berkurang gitu. Ya kalau bahasa kedokterannya itu abrasif, resesi. Jadi gusinya naik, giginya abrasi. Abrasi ya, abrasi Iya, terkikis. Jadi sikat gigi itu 2 kali kapan? Itu adalah pagi setelah sarapan sama sebelum tidur. Karena gini teorinya. Tidak akan tidur kira-kira jam 9 malam ya, atau Iya. makan terakhir jam 8 ya misalnya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kita bangunnya subuh ya. Iya. Itu udah 8 jam. Kalau ada sisa makanan nempel di gigi selama 8 jam tidak dibersihkan, itu sisa makanan berubah menjadi asam oleh bakteri. Iya, iya. Difermentasi namanya. Iya. Nah, fermentasi itu menyebabkan asam kan? Iya. Asam itu di dalam asam itu dia bisa mengikat kalsium gigi. Jadi mulai terjadi namanya dekalsifikasi Iya. atau kalsiumnya larut oleh asam. Iya. Jadi kalsium gigi kita nih, penguat gigi ini dibawa sama asam lama-lama propos. Nah, itu mulai ceritanya mulai terjadi lubang. Iya. Iya. Oleh karenanya, cegah jangan sampai gigi makanan itu nempel di gigi 8 jam. Iya. Minimal 6 jam tuh harus udah bersih. Jadi sebelum tidur sikat gigi. Iya. Makanya lagunya berubah, bukan Iya. sebelum tidurku terus Bangun tidur. bangun tidurku terus mandi, tapi bangun tidurku terus makan. Oh. Kenapa? Karena sebelum tidur sudah sikat gigi. Nah, Nah, setelah sarapan makan pagi baru sikat gigi, baru balik ke kantor lah, kemana. kalau bau mulut itu penyebabnya apa ya dok ya? Ya, bau mulut itu 80% penyebabnya di dalam mulut kita. 20%-nya itu penyakit saluran pernapasan atau saluran cerna. Iya. Jadi kalau orang bau mulut tuh nomor 1 yang dicari itu adalah kondisi mulutnya dulu. Dilihat kondisi mulutnya dulu. Nah, bau mulut itu terjadi kenapa? Itu kalau bahasa kedokterannya halitosis. Jadi halitosis ya. Nah, halitosis itu, bau mulut itu disebabkan oleh, bisa jadi karena ada gigi yang berlubang besar, kemudian menampung sisa makanan membusuk di sana. Bayangkan, coba Akang aja ya makan sayur lodeh aja, Iya. taruh aja di lemari 3 hari, bau nggak? Oh. Apalagi di dalam mulut berhari-hari bro, Iya. berhari-hari di dalam mulut, ya kan? Iya. Udah mah di bawah, kita makan lagi tumpuk lagi di atas, bawahnya Iya. tambah ke dalam lagi, Iya. tambah bau, tambah kotor. Apalagi di dalam mulut itu ada 400 jenis bakteri, jenisnya loh, ini belum Iya. jumlahnya yo. Jumlahnya. Belum, Jenisnya. baru jenis aja udah 400, banyak Iya, sekali iya. jumlahnya. Itu artinya bahwa sisa makanan itu difermentasi menjadi busuk oleh bakteri di dalam mulut, ya pasti bau lah, Iya. ya enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, karang gigi juga bikin bau. Oh. Karang gigi juga bikin bau. Iya. Jadi kalau ada lubang segera ditambal, ada karang gigi segera bersihkan, selalu fresh. Iya. Kita se-fresh-freshnya pakai buat kumur terus-menerusan juga, kalau lubang giginya ada mah ya tetap aja bau, Tetap aja. tidak akan kuat. Bahkan kalau kita menggunakan obat kumur nggak boleh terlalu sering, karena obat kumur kan sifatnya apa? Antiseptik kan. Iya. Nah, Jadi yang dibunuh antiseptik apa? Bakteri. Bakteri. Sedangkan di dalam mulut itu ada flora normal, Iya, kehidupan normal itu ada 2, bakteri dan jamur. Iya. Iya. Kalau bakteri ditekan, jamur hidup nggak? Jamur Hidup. Iya, iya. Makanya nanti mulutnya pada putih-putih, Hmm. pada berjamur gitu. Iya. Iya. Jadi tetap harus dipertahankan flora normalnya. Iya. Iya. Jadi nggak boleh terlalu sering pakai obat kumur. Yang terbaik adalah karang gigi dibersihkan, lubang gigi ditambal, akar gigi dicabut, bersih itu ya. Ini kata orang nih, Iya. katanya kalau orang gigi berlubang tuh ada uletnya, itu benar apa enggak? Nah, ini kata orang ya. Iya. Sekarang kata dokter ya. nah, kata dokternya dong. Kita tahu. Nggak benar itu, nggak benar. Yang benar itu yang tadi cerita saya bahwa gigi sakit Iya, iya. itu, gigi berlubang itu menyebabkan sakit karena terjadi adanya perubahan tekanan intrapulpa. Iya. Iya. Oleh karena bisa karena toksinnya bakteri atau racun bakteri masuk ke dalam saluran saraf gigi, Iya. atau bakterinya sendiri udah masuk ke dalam kalau lubangnya udah luar biasa dalam.
Jadi sebenarnya penyebabnya itu bakteri yang menyebabkan tekanan intrapulmonar berubah gitu. Nah, itu yang bikin sakit kan. Pendahar ya. Nah, kalau saya terkait dengan spesialis yang diambil oleh dokter gigi nih, Ya. kan spesialis ortodonti. Ya, ortodonti. Nah, berarti kan sering kita jumpai itu jadi tren untuk ya anak-anak muda sekarang itu kan pasang kawat gigi itu. Nah, itu saya ingin minta penjelasan lah gitu. Baik. Penjelasan tentang kawat gigi. Oke, gini ya. Jadi kawat gigi itu hanya sebagai alat ya. Iya. Ilmunya namanya ortodonti. Ahlinya namanya ortodontis gitu ya. Saya ini ortodontis. Tadi ada jenjang pendidikannya dokter gigi dulu, terus nanti ambil spesialisasi 3-4 tahun lulus menjadi ortodontis dan dia punya legalitas dari negara untuk memasang behel ya. Nah, kenapa diciptakan ilmu atau alat behel itu adalah untuk bukan meratakan ya, merapikan, menyusun gigi pada posisi yang tepat. Kenapa gigi harus disusun pada posisi yang tepat? Karena kalau gigi tidak tersusun dengan rapi, misalnya dia jadi, kalau orang Sunda bilang karehol ya, berjejal gitu, maju mundur gitu, itu kalau gigi yang maju mundur tuh menyikatnya sulit. Ada sisa makanan yang nyelip di antara selipan itu, tidak terbersihkan jadi karang gigi, jadi lubang giginya gitu kan, terjadi dekalsifikasi tadi yang saya ceritakan gitu ya. Jadi kita susun kepada susunan normal. Nah ini agak kacaunya orang Indonesia ya, itu dianggap jadi suatu tren. Padahal tujuan utama itu menyusun gigi, menempatkan gigi pada posisinya sehingga memberikan efek fungsi yang optimal. Fungsi apa saja? Ya fungsi pengunyahan, fungsi kebersihan, fungsi estetika, penampilannya, kemudian fungsi juga vokal untuk bicara. Contoh misalnya orang yang cameh, tahu cameh? Cakil. Cameh cakil itu coba rahang kita majukan semua. Coba bilang es. Orang yang cakil itu nggak bisa ngomong es, nggak bisa. Nah itu artinya fungsi fungsi vokal berubah. Nah orang cakil itu bisa oleh ortodontis ditarik, dikembalikan. Nah gitu contohnya. Jadi tren oke lah tren, tapi harusnya tracknya adalah bagaimana mengembalikan fungsi gigi dengan posisi, dengan penempatan gigi yang tepat, memberikan fungsi pengunyahan baik, memberikan fungsi estetika baik, fungsi vokal juga baik, dan fungsi support. Fungsi support tuh gini, kalau orang yang cameh, perhatikan orang yang cameh, itu kan wajahnya cengkung, karena rahangnya di depan kan, jadi kalau dilihat dari samping tuh cekung gitu. Nah artinya support rahang bibir atas itu di belakang, nggak disupport sama gigi gitu, karena giginya di belakang kan gini kan, jadi bibir pun ikut ke belakang. Nah itu namanya fungsi support, fungsi dukungan terhadap bibir dan pipi. Nah orang ompong juga kan, orang ompong aja, ompong semua, wajahnya kan pendek. Coba deh, orang ompong tuh wajahnya pendek karena nggak ada giginya kan, kosong gitu kan. Jadi gigi itu punya fungsi itu. Kemudian orang ompong kan orang Sunda mah kempot ke dalam gitu ya. Karena pipi dan bibirnya itu nggak ada giginya, jadi melekat ke dalam. Fungsi support. Jadi sekali lagi, ilmu ortodonti itu adalah ilmu untuk menempatkan atau memposisikan gigi pada posisi yang normal, sehingga memberikan efek pengunyahan, efek fungsi-fungsi yang lain menjadi normal. Adapun kemudian diberi warna, bla bla bla, itu biasanya hanya untuk menarik saja. Tetapi kemudian salah kaprah. Saya sebagai ortodontis syariah ya, saya nggak mau kalau orang pasien tuh hanya ingin dibehel kalau giginya bagus. Oh gitu. Iya, karena menyalahi kodrat. Pembentukan ilmu itu untuk apa gitu? Bukan untuk main-main. Benar. Karena behel itu alat kedokteran loh, hati-hati. Sama infus, sama jarum suntik. Jadi kalau orang pakai behel gaya-gaya itu seperti dia membanggakan alat kedokteran gitu. Kayak orang diperban kemana-mana bangga gitu, dia perban gitu. Kemana-mana pakai kursi roda gitu ya. Itu kan alat kedokteran ya. Anak-anak muda pakaiin saplas. Itu sama gitu. Jadi itu salah sesat berpikir itu. Terus terakhir ini dok, Ya. mungkin untuk pesan ke teman-teman RGTV mungkin untuk menjaga dan sebagainya, kira-kira apa pesannya dok? Oh iya. Pesan saya untuk teman-teman RGTV dan semua pemirsa ya, semua subscriber yang menonton. Jadi gigi itu adalah pertama, itu adalah nikmat dari Allah.
Iya. Karena gigi itu ya kalau orang udah ompong dipasang gigi palsu ya, implan itu harganya 25 juta, 20 juta. Satu gigi, satu Satu gigi. gigi lagi? Iya, satu gigi Iya, itu. iya. Kalau gigi karehol jelek pengen Iya. dibehel ke dokter 12 juta. Iya. Sekali kontrol 400.000 sebulan Iya. sekali. Ya kan mahal kan? juga ya, Dok. Iya. Ya, karena mahal berarti nikmat kan? Iya, Kalau iya. nikmat kan wajib disyukuri kan? Iya. Cara mensyukuri apa? Ya, dirawat. Dirawat. Nah, kalau kita tidak merawat berarti kita tidak bersyukur. Iya. Dan kita dosa jadinya Iya. kan gitu. Iya. Kaitannya begitu ya. Nah, Iya, itu yang pertama. Gigi itu nikmat dari Allah. Oh, karena nikmat harus disyukuri. Iya. Kedua, gigi itu punya fungsi yang luar biasa terhadap kehidupan. Iya. Kalau gigi sehat, kita tentu pekerjaan kita juga tidak terganggu. Iya. Bayangkan kalau kita misalnya Cak Sono harus nganter Iya. santri ke timur, sakit gigi, Iya. denyut-denyut masa memaksakan diri? Nggak bisa dong, Iya. ya kan? Benar. Berarti pekerjaan kita bisa terhambat. Benar. Ibadah kita juga sama, Iya, ya kan? iya. Harusnya baca Quran sakit gigi, jadi nggak baca Quran, Iya. ya kan? Nah, bla 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 lah ya gitu ya. Kira-kira gigi itu yang kedua adalah manfaatnya cukup besar sekali, Iya. sehingga tentu kembali lagi harus dirawat. Nah, kemudian kalau sudah terjadi sakit, nah kalau terjadi sakit harus diobati, Iya. karena itu udah bagian pertobatan kalau menurut saya. Iya, iya. Kullu bani Adam khotoun, Iya, iya. wa khori khotoina tawabun. Iya. Sama. Benar, benar. Orang sakit gigi itu bukan, maaf ya, bukan kodar itu Iya, salah iya. kita gitu. Benar, benar. Kalau kita salah harus diperbaiki dong, betul nggak? Iya, betul. Nah, bentuk pertobatan itu ya diperbaiki. Diobati. Yang ompong diobati, jadi dibikinkan gigi, yang sakit Iya. ditambal dia. Nah, itu cara pertobatan itu begitu. Iya, iya. Ya, jadi itu kira-kira pesannya, Alhamdulillah. rawat gigi dengan Iya. baik karena itu adalah suatu nikmat, Iya, fungsinya luar biasa. Iya. Kalau sudah sakit, segeralah berobat. Nah, yang paling Iya. utama sebetulnya gigi itu ada perawatan. Perawatan. Jadi rawatlah gigi dengan baik, Iya. karena tadi suatu nikmat kan, harus Iya, dirawat iya. dengan baik, disyukuri, dirawat Iya. dengan baik, sehingga gigi juga memberikan efek yang positif pada kita gitu. Sama lah, mobil kalau nggak dirawat, Iya, mogok-mogok kan kita yang repot Iya, kan, Benar. betul nggak? Benar. Kalau dirawat dengan ya kita mau kemana aja enak gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Iya, apa iya. yang disampaikan beredukasi, Dok, buat Baik, para Iya, pemirsa iya, RGTV. iya, iya, iya. Dan selalu dukung Siap. RGTV. Siap. Iya. Jangan lupa like, Like, comment, subscribe. and Terima kasih subscribe. banyak, Dr. Sama-sama, Diki, atas sukses waktunya. semuanya. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Teman-teman bikin-bikin konten yang positif Oke, ya, iya, jangan iya, konten iya, hoax iya, ya, iya. jangan konten hoax.